Persaingan global. Siapa pemenang perang ekonomi saat ini? Dunia dalam pusaran perang ekonomi. Dalam satu dekade terakhir, dunia tidak hanya menyaksikan perang dalam bentuk senjata, tetapi juga dalam bentuk yang lebih senyap dan kompleks, perang ekonomi. Negara-negara adidaya tidak lagi semata-mata menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan pengaruhnya, melainkan melalui kebijakan ekonomi, tarif, embargo, dan kontrol sumber daya strategis. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar. Siapa yang memenangkan perang ekonomi global saat ini? Definisi dan dinamika perang ekonomi. Perang ekonomi merujuk pada strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk merugikan ekonomi negara lain demi keuntungan strategis atau geopolitik. Instrumen yang digunakan beragam, mulai dari tarif perdagangan, sanksi ekonomi, kontrol mata uang, hingga manipulasi pasar global. Tidak seperti perang militer yang berdarah-darah, perang ekonomi bekerja dalam jangka panjang dan seringkali tidak terlihat oleh masyarakat umum. Pemain utama, Amerika Serikat versus Tiongkok. Dalam lanskap global saat ini, dua kekuatan utama yang saling berhadapan dalam arena perang ekonomi adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara ini tidak hanya merupakan dua ekonomi terbesar dunia, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap rantai pasok global, teknologi, dan keuangan internasional. Amerika Serikat, kekuatan lama dengan senjata finansial. Amerika Serikat menggunakan kekuatan dolarnya sebagai alat utama dalam perang ekonomi. Dengan status dolar sebagai mata uang cadangan dunia, AS mampu mengenakan sanksi finansial yang efektif, memblokir akses bank asing ke sistem perbankan global, SWIFT, serta mengendalikan arus investasi internasional. Selain itu, AS juga memberlakukan tarif tinggi terhadap produk-produk impor dari negara-negara tertentu sebagai bentuk tekanan. Tiongkok, bangkitnya kekuatan ekonomi baru. Tiongkok, di sisi lain, menggunakan kekuatan manufaktur dan kontrol terhadap sumber daya strategis seperti logam tanah jarang untuk menekan lawan-lawannya. Negara ini juga mengembangkan inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) untuk memperluas pengaruh ekonominya di negara-negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga memperkuat mata uangnya, Yuan, sebagai alternatif global terhadap dominasi dolar. Eropa, Rusia, dan negara berkembang, medan pertarungan atau pemain terselubung. Sementara AS dan Tiongkok menjadi pemain utama, Eropa, Rusia, dan negara-negara berkembang juga memainkan peran penting. Eropa, meskipun secara ekonomi kuat, seringkali terjebak dalam tarik-menarik antara kepentingan AS dan Tiongkok. Rusia menggunakan energi sebagai senjata ekonomi, terutama dalam konteks konflik dengan Ukraina. Negara-negara berkembang seperti India, Brasil, dan Indonesia mencoba memainkan peran netral sambil memanfaatkan peluang dari konflik dua raksasa ekonomi dunia. Strategi dan instrumen, sanksi, tarif, dan teknologi. Sanksi ekonomi, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi berat terhadap Iran, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Sanksi ini tidak hanya menargetkan individu dan perusahaan, tetapi juga sektor-sektor kunci seperti energi dan keuangan. Tarif perdagangan. Selama masa pemerintahan Donald Trump, AS memicu perang dagang dengan Tiongkok melalui tarif besar-besaran. Meskipun banyak pihak berharap kebijakan ini akan dilonggarkan di bawah Presiden Biden, kenyataannya perang tarif masih berlangsung dalam bentuk yang lebih halus. Dominasi teknologi. Dalam perang ekonomi modern, kontrol atas teknologi menjadi medan pertempuran utama. AS melarang perusahaan seperti Huawei, sementara Tiongkok memperkuat teknologi domestiknya melalui investasi besar-besaran di sektor AI, 5G, dan semikonduktor. Dampak global, krisis, ketimpangan, dan kemandirian ekonomi perang ekonomi global tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga pada ekonomi dunia secara keseluruhan. Ketidakpastian pasar, lonjakan inflasi, gangguan rantai pasok, dan kelangkaan komoditas menjadi beberapa dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat global. Krisis energi dan pangan.
ketegangan geopolitik menyebabkan kelangkaan pasokan energi dan bahan pangan di berbagai belahan dunia. Negara-negara yang bergantung pada impor mengalami tekanan hebat. Ketimpangan ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali menjadi korban dari perang ekonomi karena ketergantungannya pada perdagangan global dan ketidakmampuan bersaing dalam sektor teknologi dan manufaktur. Kemandirian ekonomi. Di sisi lain, perang ekonomi juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Indonesia, misalnya, mulai mendorong hilirisasi industri dan diversifikasi pasar ekspor. Siapa yang unggul saat ini? Menentukan pemenang perang ekonomi bukanlah perkara mudah. Ukurannya tidak sesederhana kemenangan militer. Jika dilihat dari berbagai indikator, Amerika Serikat masih memimpin dalam kekuatan finansial global dan kontrol teknologi. Tiongkok unggul dalam sektor manufaktur, pengaruh di negara berkembang, dan konsistensi pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang menunjukkan ketahanan dengan melakukan reformasi struktural untuk bertahan. Namun, pemenang sesungguhnya mungkin adalah negara yang mampu beradaptasi, menjaga stabilitas internal, dan menciptakan kemandirian ekonomi di tengah tekanan global. Kesimpulannya, perang ekonomi belum usai. Perang ekonomi global adalah konflik jangka panjang yang dampaknya dirasakan hingga level rumah tangga. Negara-negara harus cerdas dalam merumuskan kebijakan agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kekuatan besar dunia. Indonesia, dengan potensi besar dan posisi strategis, berpeluang menjadi pemain penting dalam tatanan ekonomi global baru jika mampu memanfaatkan momentum dengan tepat. Maka ada pemenang dalam perang ekonomi ini, yang jelas dunia sedang menuju pergeseran besar dalam pusat kekuatan ekonomi. Siapa yang akan unggul sepenuhnya masih akan ditentukan oleh waktu, kebijakan, dan kemampuan beradaptasi setiap bangsa.